Shalom sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita semuanya. Marilah kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa, di dalam Yesus Kristus kami memuji memuliakan Engkau Tuhan. Engkau senantiasa memberkati kami. Saat ini kami mau merenungkan firman Tuhan. Buka hati dan pikiran kami untuk dipenuhi oleh firman-Mu. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini yaitu dari Lukas 1 ayat 68. Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Pinuji matuhani debatani Israel, ala ditopot bangsona jala dipatupa haluauna. Terpujilah Tuhan yang melawat dan membebaskan umatnya. Sahabat yang baik hati, banyak hal yang memotivasi kita untuk selalu memuji Tuhan dalam perjalanan hidup kita ini. Baik suka maupun duka yang kita hadapi dapat mendorong kita untuk memuji Tuhan. Sebab ungkapan terpujilah Tuhan yang kita sampaikan dari dalam hati kita akan berdampak kepada kita, memberi kekuatan dan kelegaan bagi kita. Hari ini dasar ungkapan terpujilah Tuhan yang kita ungkapkan adalah karena Allah melawat dan membebaskan kita. Kata melawat dalam bahasa Yunani berarti lebih dari sekedar Allah mendatangi atau melihat umat manusia, tetapi untuk memastikan apakah manusia dalam keadaan yang baik atau bermasalah. Kemudian kata ini juga bernuansa bila manusia sedang bermasalah, maka Allah dengan kata tersebut ingin mengetahui apa yang terbaik yang ia harus lakukan bagi kebaikan manusia. Dalam hal ini kata melawat sesungguhnya mengarahkan pada maksud soteriologis atau dengan kata lain, melawat berarti mengunjungi untuk menyelamatkan atau memberi pertolongan kepada umatnya. Proses pelawatan ini sudah terjadi sejak Taman Eden, ketika Allah mendatangi Adam dengan pertanyaan, "Di manakah engkau?" Namun proses pelawatan ini berlangsung terus dan menyeberangi lintasan abad. Allah memakai cara itu juga ketika mendatangi Israel yang terjajah Mesir di zaman Exodus. Kata membawa kelepasan dapat diterjemahkan menjadi sebuah kata kerja yang diikuti oleh objek, yaitu melepaskan mereka atau membebaskan mereka. Kebebasan yang dimaksud termasuk kebebasan dari penjajahan. Tetapi mungkin pula ini meliputi kebebasan dari perbuatan-perbuatan yang jahat serta akibat-akibatnya. Bagian ini selanjutnya dihubungkan dengan kata, ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan yang adalah sebuah kiasan yang sering dipergunakan dalam perjanjian lama. Tanduk yang dimaksud di sini melambangkan kekuatan atau keperkasaan. Paling sedikit dua hal penting tentang alasan mengapa Allah melawat umatnya, yakni pertama, lawatan Allah menyelamatkan umatnya memang merupakan rencana Allah sejak awal oleh karena kesetiaannya terhadap perjanjiannya dengan Abraham, nenek moyang Israel. Kedua, lawatan itu berkembang luas, tidak lagi menjadi milik satu bangsa, tetapi sudah melampaui batas bangsa dan berkat-berkat jasmania, karena yang dijanjikannya adalah pengampunan dosa, kelepasan dari naungan maut, dan anugerah untuk menikmati damai sejahteranya. Supaya lawatan yang sekarang itu tercapai, Yohanes datang untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan yang akan datang melawat. Yohanes akan disebut sebagai Nabi Allah yang maha tinggi karena pemberitaan-pemberitaan pertobatannya yang menyadarkan umat akan dosa-dosa mereka dan mengarahkan kepada kebutuhan pengampunan dosa, supaya mereka dilepaskan dari ikatan kegelapan dan dituntun kepada kehidupan yang berdamai dengan Allah. Jadi lawatan Allah akan disambut dengan pertobatan sejati yang akhirnya dilanjutkan dengan ibadah yang sejati. Kita tidak hanya akan menjadi pendahulu dan penyiap jalan bagi Tuhan untuk melawat umat manusia, tetapi kita menjadi alat Allah untuk mewartakan Injil-Nya. Karena itu marilah kita mempersiapkan lawatan Tuhan bagi kita untuk membebaskan kita dari segala pergumulan kita. Terpujilah Allah
yang melawat dan membebaskan kita dari segala perbudakan dosa. Allah Israel yang melawat kita dalam segala situasi kehidupan kita. Pujian kepada Tuhan tidak akan pernah putusnya dari dalam diri kita sebagai orang yang menerima lawatan kasih-Nya yang membebaskan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah kami senantiasa merasakan lawatan-Mu di dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Engkau selalu memberi kami kebebasan, membebaskan kami di dalam setiap hal yang sedang kami hadapi. Berkatilah kami Tuhan, sertailah kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.